Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Amirul, NPM 201030310 dari kelas IPA 2. Di sini pada mata kuliah media dan alat peraga pembelajaran IPA, saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan alat peraga yang saya buat. KD yang saya ambil di sini adalah KD 3.11, di mana KD ini mempelajari menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran pada manusia dan sistem sonar pada hewan. Di sini ada beberapa alat peraga. Sebelumnya saya bacakan dulu untuk indikator capaiannya didasarkan oleh permasalahan yang ada. Di sini saya berikan 3 indikator capaian, yaitu yang pertama mendeskripsikan proses perambatan gelombang dengan tepat dan akurat. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar terkait frekuensi dan faktor pengaruh frekuensi dengan baik dan benar. Yang ketiga, menganalisis miskonsepsi pada konsep cepat rambat gelombang dan frekuensi secara tepat. Oke, jadi 3 alat peraga ini digunakan untuk memenuhi indikator yang saya buat tadi. Pertama, untuk alat peraga 1, ini digunakan untuk memenuhi indikator penjelasan terkait dengan frekuensi. Keterangannya yang satu itu nanti palang, jadi ada satu paralon dengan posisi horizontal. Terus yang nomor 2 itu adalah sambungannya, sambungan paralon. Nomor 1 itu adalah paralon juga dalam kondisi vertikal. Dan nomor 3 itu adalah talinya nanti semuanya lurus tapi dengan ukuran yang berbeda. Jadi untuk mengetahui bedanya frekuensi dari panjang tali yang berbeda. Nah, yang keempat itu nanti bandul dengan berat yang sama. Jadi nanti dengan berbagai macam panjang tali yang berbeda, nanti kita akan mengetahui konsep dasar terkait bagaimana sih frekuensinya. Jadi nanti kita ayunkan bersama, terus kita lihat gimana sih berapa banyak gelombang berapa banyak getaran yang bisa terjadi pada satu waktu, misalkan 15 detik. Nah, itu nanti bisa diketahui frekuensinya. Jadi untuk mempelajari konsep frekuensi. Nah, alat peraga yang kedua ini untuk menjelaskan terkait dengan perambatan gelombang. Jadi karena yang berambat itu adalah energi. Nanti sini saya jelaskan dulu ya. Untuk 1 itu paralon, 2 itu juga sambungan paralon, masih sama lah ya seperti tadi. 3 itu nanti tali yang memalang, dan 4 itu ada sedotan. Nah, itu nanti susunannya itu bentuknya nggak lurus vertikal gitu, tapi horizontal ya. Tapi karena memang saya kesusahan untuk membentuk bentuk horizontal, jadi saya bentuk vertikal. Jadi nanti kita getarkan ujungnya. Nanti kan semua bagian ikut bergetar. Nah, itu tuh nanti menggambarkan mekanisme gimana sih sebenarnya getarannya itu merambat. Artinya bagaimana sih energi dalam getarannya itu saling merambat antara partikel satu dan partikel lain. Jadi yang merambat itu cuma energinya, bukan partikelnya. Kan nanti untuk sedotannya itu kan nggak berpindah tempat. Artinya pada sedotan itu kita anggap sebagai molekul perambatan. Itu kan nggak bergerak tetap di tempat, tapi kemudian getarannya sampai ke ujung. Nah, itu yang bergerak, yang berpindah itu apa? Itu energinya. Jadi ini untuk menjelaskan konsep perambatan gelombang. Yang ketiga ini memang sangat sederhana ya, dan sering digunakan dulu oleh anak-anak. Ini terkait dengan konsep cepat rambat gelombang bunyi. Jadi kan ada miskonsepsi bahwasanya frekuensi tinggi dan frekuensi rendah itu nanti mempengaruhi. Frekuensi yang tinggi itu nanti lebih cepat sampai, yang rendah itu enggak cepat sampai. Nanti ini kita buat kayak kaleng telepon ya. Satunya itu kaleng bekas susu, terus 2 itu tali, 3 itu nanti ada sejenis mungkin yang menyambut paku ya untuk mengaitkan. Nah, itu nanti sistem kerjanya ada 2 orang ya. Yang satu laki-laki sebagai sumber, yang satu perempuan. Laki-laki dan perempuan itu kan frekuensinya beda. Perempuan itu punya frekuensi suara yang lebih tinggi, laki-laki punya suara frekuensinya yang lebih rendah. Nah, nanti dua-duanya saling ngomong bareng. Apakah nanti di ujung itu sampainya suara itu sama atau enggak? Kalau sampainya suara itu sama, artinya berarti tingginya frekuensi nggak mempengaruhi cepat rambat gelombang, dan itu membuktikan miskonsepsinya itu ada miskonsepsi kalau misalkan teman-teman banyak beranggapan bahwa frekuensi itu nanti mengaruhi cepat rambat gelombang bunyi. Itu saja mungkin dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.